Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Warkop Street Channel. Jumpa lagi dengan channelnya Gorontalo. Alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan hormat Profesor Dr. Haja Fori Armin Nawai MPD. Beliau adalah dosen Universitas Negeri Gorontalo, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Manajemen Pendidikan. Dan sekaligus juga beliau adalah First Lady-nya Kabupaten Gorontalo. Kita akan bicarakan soal pendidikan dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Prof? Baik. Baik ya. Jadi ini Bu Prof, kita akan membahas persoalan pendidikan dan peranan perempuan. Artinya pentingnya seorang ibu. Sebagai prolognya Bu, saya pernah membaca bahwa apa yang dinyatakan oleh Muhammad Hatta, bahwa mendidik seorang laki-laki itu sama dengan kita hanya mendidik seorang generasi, tapi mendidik seorang wanita atau perempuan sama dengan kita mendidik berbagai banyak generasi. Ya, bagaimana pandangan Ibu soal persoalan ini secara umum? Ya, terima kasih ya Pak Irfan. Jadi saya terima kasih dulu ya ucapkan bahwa saya diundang ke sini memang serangkaian dengan mungkin kegiatan silaturahmi. Yang kedua juga karena pertemanan ya Pak Irfan. Ya. Yang ketiga kita mengingat masa dulu masih kanak-kanak seperti apa kita masih sekolah dulu di SPMA. Ya. Saya juga walaupun hanya transit sebentar di SPMA Manado Kalase, tapi saya hijrah lagi pulang kampung di Gorontalo. Jadi melanjutkan SPMA di Gorontalo. Alhamdulillah kita ketemu dalam kegiatan yang mungkin bisa dikatakan feedback untuk sharing, tapi bagaimana kita menoleh dari peran perempuan dalam lingkungan keluarga, peran perempuan dalam hal menapaki kehidupan. Dalam berbagai bidang. Tapi yang dipertanyakan bagaimana perempuan kalau dia mendidik seorang anak tapi bisa mensukseskan sekian. Ya. Kalau perempuan itu kita kilas balik dari kodrat kita sebagai perempuan, tentunya perempuan ini adalah seorang ibu yang memang siap untuk bertarung dari segi nyawa dan juga tenaga pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau seorang ibu sudah mendapatkan pasangan suami istri, otomatis targetnya kan harus melahirkan. Jadi produktivitas kita dalam hal pelayanan keluarga tentunya diminta kita untuk bertanggung jawab. Seorang perempuan harus kiblatnya untuk bagaimana mendapatkan turunan, dan kita sebagai pendidik di dalam rumah, kita belum bicara dari aspek bahwa kita di luar daripada kegiatan kita seorang ibu ya. Kalau saya kiprahnya di dunia pendidikan, saya seorang ibu rumah tangga. Nah, mungkin kalau ke dalam seorang ibu rumah tangga juga ibu dari anak-anak tentunya. Kita membesarkan, mendidik, membimbing satu rumpun keluarga yang bisa menghasilkan keluarga-keluarga kita lebih baik. Tentunya dari kualitas anak kita, pendidikan keluarga itu awal daripada pendidikan formal di luar daripada konteks pendidikan. Tentunya awalnya memang dari pendidikan keluarga. Kita sukses Pak di dunia manapun itu di latar belakangnya adalah pendidikan keluarga. Karena pendidikan keluarga ini adalah fondasi utama yang mungkin ketika kita keluar daripada rumah, di luar rumah itu sudah pendidikan formal yang mungkin kita anak-anak kuliah, anak-anak sekolah SD, SMP, dari PAUD SD, SMP, SMA itu kan pendidikan formal. Namun yang mereka bisa lebih baik di luar itu apabila ada pendidikan keluarga yang lebih baik di dalam. Sehingga peran ibu itu adalah madrasahnya anak. Ibu adalah madrasahnya anak dan madrasah keluarga. Ketika anak-anak berkualitas hidup dengan sehatnya dia, dengan baiknya IQ-nya dan emotional quotient-nya,
itu tergantung siapa ibunya gitu. Karena bapak tidak boleh dituntut dalam hal membimbing, membina, karena yang punya peran penting adalah ibu. Jadi bapak ini sering mencari nafkah setiap saat, memang sudah tupoksinya dalam rumah, tapi ibu adalah mendidik, dia membimbing, dia memberikan pengasuhan, dia perlindungan keamanan, sampai juga dia masalah gizi itu adalah urusan ibu-ibu. Jadi kalau melihat dari konsep yang diminta, seperti apa peran kita? Peran ibu adalah tidak lari dari kodrat dia, seorang ibu adalah pendidik utama dalam keluarga. Sebelum masuk dalam ranah pendidikan keluarga, pendidikan di pendidikan formal, misalnya di sekolah-sekolah yang memang sudah disiapkan. Tapi begini Bu, ada anggapan secara saya juga tidak akan mengatakan itu bahwa secara kultural ya, ada anggapan bahwa mengapalah wanita harus sekolah tinggi-tinggi, akhirnya juga akan kembali ke istilahnya, ada istilah orang bilang sumur, dapur, dan kasur. Oke. Jadi kalau pendidikan kenapa harus tinggi-tinggi gitu? Sebenarnya tidak target sih ya. Karena sekarang juga sudah era teknologi Pak. Jadi sekarang sudah era digitalisasi. Kita tidak bisa lawan itu. Jadi era informasi itu kita bisa ketertinggalan kalau anak-anak kita dengan culture yang dulu itu kita budaya-budaya anak-anak perempuan di rumah saja. Toh kita bisa sekolah tinggi-tinggi juga tetap ke dapur. Nah itu istilah dulu. Tapi kalau kita kembalikan dengan kehidupan saat ini, tidak boleh melihat dan menoleh soal itu. Karena dulu itu mungkin ada kesiapan dari lembaga-lembaga pendidikan yang sangat populer belum, modern belum. Jadi ya sudahlah, pendidikan biasa aja. Tapi sekarang kan sudah dibuka, sangat terbuka untuk kita belajar di mana saja. Belajar itu tidak harus di mana-mana, di sekolah, di lembaga pendidikan yang formal, tapi juga belajar dari pengalaman. Anak-anak juga diajarkan memasak di rumah, itu sudah life skillnya gitu. Jadi tidak harus belajar itu harus di dunia pendidikan. Ya udah, tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena ekonomi kita. Nah, sekarang prinsip dulu dan sangat pemikiran orang dulu, tapi sekarang tidak bisa lagi. Sekolah sudah gratis Pak. Kecuali yang kita beli mungkin sepatu. Sekarang juga ada subsidi dari orang yang punya kelebihan juga bisa mensubsidi. Bantuan pemerintah juga banyak, dan juga orang-orang yang justru ekonomi menengah ke bawah juga ada bantuan kok. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bahwa anak-anak tidak bisa sekolah. Harus perempuan atau anak laki di rumah saja, mau sekolah tinggi-tinggi juga nggak ada ini. Pejabat juga kan cuma 1-2 orang, bupati, kepala daerah cuma 1-1. Nah targetnya kan tidak harus jadi pejabat, tapi bagaimana anak-anak punya kualitas, dirinya bagus, confidence-nya juga naik, dia juga percaya dirinya tinggi. Kalau sudah begitu selesai, sudah kita mendidik dan mereka dijadikan kemandirian dari kelebihan pendidikan itu, kemandirian diri juga bagus, menopang keluarga juga baik, dan juga bisa tidak harus dia PNS, tidak harus jadi banyak orang yang punya pendidikan non formal pun bisa kerja kok. Jadi ada ruang untuk mereka. Jadi yang dimaksud pendidikan ini bisa, kita bukan hanya terpana pada pendidikan formal tapi non formal. Yang non formal seperti apa yang non formal itu Pak? Jadi ada pelatihan. Kita sama dengan contoh begini. Kita harus kursus bahasa Inggris di mana? Kan berbayar mahal, orang susah nggak bisa. Kalau punya Android, kita belajar bahasa Inggris pun lewat Google juga bisa kok. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang orang tua keduanya atau ibu bisa memfasilitasi. Tidak harus mahal kan. Jadi sekolah itu tidak mahal sih Pak. Jadi kecuali pada pengecualian, mungkin sekolah punya target orang tua harus di sekolah Dwi Warna atau sekolah-sekolah elit atau sekolah-sekolah yang memang sudah di luar daerah atau sekolah-sekolah yang mahal, misalnya di Cendekia lah atau apalah yang mungkin latar belakang dari keilmuannya juga lebih bagus, mungkin agak mahal. Tapi sekolah-sekolah SMA itu sekarang kan sudah gratis oleh pemerintah. Ya, dalam ini secara praktik Bu, dalam pandangan Ibu bagaimana Ibu melihat dalam praktiknya wanita, katakanlah perempuan dengan pendidikannya di Gorontalo? Memang kalau sekumpulan perempuan banyak perempuan paling terbesar. Tapi kalau dalam tatanan
kultural kita ya, budaya. Misalnya perempuan jangan jadi pemimpin lah. Tapi sekarang sudah gender loh Pak, jadi kesempatan yang sama harus, tapi juga ruang untuk perempuan pasti terbatas. Apalagi kita ini Gorontalo, adat bersendikan Sara bersendikan kitabullah gitu. Boleh jadi pemimpin tapi jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan. Kita tetap basicnya ibu rumah tangga, tidak ada notabene ibu bupati, ibu gubernur, ibu wali kota atau ibu ketua dewan dan sebagainya, tidak ada itu. Merek itu enggak pernah nempel, tapi merek kita adalah ibu rumah. Jadi Bu, saya stres ini Bu Prof, ini menarik. Jadi setinggi apapun wanita, tapi tetap jangan lupa kodratnya. Kita perempuan, jadi basic kita perempuan dikawini ya sudah bertanggung jawab sebagai ibu gitu loh. Jadi harus ke dapur, pembantu asisten rumah tangga, it's okay lah. Tapi kita yang punya rumah, kita yang punya lembaga di situ ya kita harus menguasai. Kalau kita punya rumah dan kita tidak paham isinya, bagaimana tuh? Bisa orang curi kemana-mana kita nggak, walahu alam kita nggak tahu gitu. Nah bagaimana kita sebagai perempuan tapi tanggung jawabnya itu penuh, tinggi dan juga tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab pada anak-anak yang paling utama pendidikan. Nah itu yang saya selalu sampaikan bahwa mau apapun merek kita, mau setinggi langit pun pendidikan. Tapi kita kembali ke belakang. Itu tugas kita sebagai ibu, minimal memasak buat suami, memasak buat anak itu hal yang wajar. Dan kalau tidak ada waktu seminggu sekali juga pasti ada waktu. Saya nggak bilang tidak pernah ada waktu. Ya kalau urusan khusus keluarga harus ada waktu. Harus ada waktu. Nah, bisa. Setinggi apapun merek kita. Nah nggak ada, tidak peduli. Karena begini Bu, saya terus terang walaupun data itu ya istilahnya ya bisa kita lagi debat lah. Banyak wanita-wanita yang berpendidikan tinggi pasti sudah dalam tanda quote and quote ya agak alergi soal-soal seperti itu. Nah ini ada pernyataan yang menarik dari Ibu Profesor bahwa setinggi apapun kita, mereknya kita adalah kodrat wanita, jangan lupakan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ini luar biasa, luar biasa ini sahabat Abah Warkop. Ini salah satu statement dari seorang profesor soal bagaimana seorang perempuan dan dalam rumah tangganya. Karena memang Bu, begini, di balik keberhasilan seorang suami pasti ada wanita-wanita kuat, istri-istri kuat ya. Seperti apa yang di balik suksesnya seorang pasti kontribusi istri lebih tinggi. Karena apa? Kita setiap saat punya komitmen dalam membangun itu. Komitmen membangun keluarga, komitmen membangun komunikasi, komitmen membangun loyalitas kepada istri, loyalitas istri pada suami. Loyalnya artinya begini, tanggung jawab kau apa di rumah. Jadi setiap kali bertanya jangan tanya di asisten rumah tangga loh, tanyanya di istri. Nah kalau istri tidak bisa jawab, di mana tanggung jawabmu? Itu perlu dipertanyakan. Nah ini banyak konflik yang terjadi. Itu mungkin karena ada miskomunikasi. Tidak dibangunnya harmonisasi dalam hal berkomitmen tadi. Nah itu kalau tidak terbangun itu otomatis ya itu satu. Dan insya Allah di Gorontalo tidak ada yang seperti itu. Cuman saya belajar dari diri saya sendiri. Saya harus paham diri, saya harus tahu diri. Mau siapa saya, mau apapun mereknya, mau apapun saya, itu adalah diri saya. Saya tidak boleh jadi diri orang lain. Karena suami itu sudah tahu siapa saya juga tahu siapa suami saya. Kalaupun terjadi gejolak itu urusan kami. Nah, intervensi kita paling kita harus introspeksi diri, apa sih kurangnya kita di dalam. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin sifatnya internal, ya kita selesaikan secara ke dalam. Eksternal mungkin kita perlu pahami diri kita. Mungkin ada dalam tanda kutip yang kurang-kurang kita benahi. Ya kalau melihat dari argumentasi Ibu ini, Ibu sangat, saya pribadi ya Abah Warkop melihat Ibu sangat merespon apa yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Dan rumahku adalah istanaku. Dan itu peranan kalau perempuan. Rumahku adalah istanaku, ya bikin seperti istana yang membuat kita betah di situ, yang membuat keluarga sejuk, yang membuat problem jadi terang bagi kita. Dan
itu bisa menyamankan semua orang, termasuk orang dari luar datang. Iya, betul Bu. Nyaman. Jadi dari pandangan kategori seorang ibu yang membuat sorgaku istana, apa rumahku adalah istanaku, tentunya desainnya banyak, Pak. Jadi mendesain mindset kita, mendesain pola komunikasi dengan orang luar di samping keluarga kita, dan juga membuat kenyamanan dalam rumah, termasuk masalah lingkungan. Nah, saya orang suka lingkungan yang asri gitu. Dua-duanya sama. Jadi satu sio mungkin ya. Senang lingkungan sehat, senang lingkungan bersih, yang asri, yang hijau ya. Mungkin karena latar belakang ya, sama pertanian. Saya SMK pertanian, tapi beliau juga orang lingkungan. Jadi suka dengan yang hijau-hijau. Ya. Sahabat Abah Warkop, saya agak flashback. Ini Bu Fori ini saya kenal sejak masih sekolah pertanian menengah atas di kelas Bu ya, di Manado. Dan beliau kira-kira 40 tahun lalu, 35 tahun lalu sama masih seperti kalau saya lihat sekarang kesadaran beliau. Tapi itulah, beliau ternyata sangat memperhatikan apa yang disebut dengan pendidikan. Saya istilahkan beliau sangat haus dengan ilmu. Bu Fori, Bu Frop, saya ingin tanya ini. Ibu kan sebagai ketua penggerak tim penggerak PKK Kabupaten Gorontalo. Bagaimana Ibu mensikapi tim penggerak PKK itu yang notabene di dalam itu pasti ibu-ibu? Oke. Jadi kalau saya bicara ruang lingkup dari organisasi, memang kalau PKK kami itu paling besar dari semua daerah, karena itu induk ya, kabupaten induk. Kalau mungkin di kota berapa kecamatan ya, mungkin 9 kecamatan. Kami 19 kecamatan. Dari sekian banyak, kan mekaran-mekaran ini Bone Bolango, Pohuwato, Gorut, Bualemo itu mekaran semua dari kita, tapi tetap masih besar. Dengan kapasitas 191 desa, 191 desa, 14 kelurahan, jadi totalnya 205 desa kelurahan, dan semuanya saya sudah datangi. Ibu sudah datangi semuanya itu sebagai ketua? Sudah. Kenapa demikian? Karena pikiran saya program. Karena ini mengacu pada program, seluruh program itu kami terintegrasi Pak. Jadi program PKK ini benar-benar pro rakyat, program ke rakyat. Jadi pemberdayaan masyarakat di desa. Lah di dalamnya ada ketua-ketua tim rak PKK kecamatan, istri camat, ketua tim rak PKK desa, ketua tim rak PKK kecamatan Limboto sampai kelurahan. Dan ini semua di istri-istri yang pejabat, decision maker yang pengambil kebijakan. Jadi semuanya tentunya itu adalah anak buahku kan, saya semuanya. Dan ini yang saya harus manage sedemikian rupa untuk selalu koordinasi. Kami selalu ada rapat, kami konsolidasi ke tingkat bawah dari program Pokja 1 sampai Pokja 4, 10 program PKK acuannya harus kami pahami, dan sekarang kami sudah sistem digitalisasi. Jadi kami sudah pakai website sendiri, jadi mengontrol, mengevaluasi itu tidak susah lah. Jadi satu website kita bisa buka oleh semua ibu-ibu PKK, itu pun melalui pelatihan. Oh ini yang Ibu sudah terapkan di kabupaten? Sudah. Sistem digitalisasi? Sudah. Bahkan kami juga kerjasama dengan kepala desa bagaimana melahirkan perpustakaan digital, perpustakaan yang sudah nasional. Jadi ada beberapa itu kontribusi PKK paling tinggi, karena Pokja 1 keagamaan, Pokja 2 pendidikan, Pokja 3 itu pangan sandang, Pokja 4 kesehatan. Jadi ini yang kami, kesehatan itu masalah stunting, masalah vaksin. Ini kami juga satgas di situ loh, kan kami terintegrasi ya. Jadi terintegrasi dengan Puskesmas, Pustu, terintegrasi dengan TNI, Polri, Babinsa, Babin Kamtipmas, polisi, Polsek, apa semuanya, KUA. Jadi semua kami link sektornya itu sangat dari atas sampai bawah. Jadi ini yang kami selalu koordinasi, dan program PKK banyak sekali Pak, dan tergantung pengembangan wilayah masing-masing ya. Jadi memang program baku, tapi itu juga tergantung inovasi dan kreativitas desa masing-masing. Dan ya kalau begitu Bu, kalau saya melihat ini ya terus terang aja lah, kita harus objektif ya. Ukuran kemajuan suatu daerah itu kan IPM-nya kan. Ya.
banyak pekerjaan IPM itu. Oke. Ya. Jadi terkait dengan begini Pak, kalau menurunkan angka kematian ibu dan anak, kami di Pokja 4 ada. Jadi kami sosialisasi, kami mengajak ibu-ibu ke puskesmas, periksa kandungan dari awal supaya tidak ada generasi stunting berikut. Alhamdulillah, kami dapat peringkat juga sih di tingkat nasional, dapat penghargaan karena menurunkan stunting. Kami juga pendidikan juga hebat Bu. Kemarin pendidikan khusus PAUD. Kebetulan kami ini juga ada melekat di tanggung jawab ketua tim PKK itu adalah Bunda PAUD, Bunda Baca. Bunda PAUD itu ada di Dikbud bidang PAUD, Dikbud. Kemudian Bunda Baca juga adanya di perpustakaan. Jadi kami melahirkan perpustakaan-perpustakaan yang sudah modern, perpustakaan digitalisasi, Pustamandes, perpustakaan taman berbasis desa. Ini yang kami genjot di sana dengan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan ini yang Ibu lakukan selama 8 tahun? Setiap hari. Iya, kan Ibu sebagai ketua sudah 8 tahun kan? Sudah 2 periode. 2 periode kan Bapak? Iya, 8 tahun, luar biasa. Pertanyaan saya Bu, bagaimana Ibu mengatur waktu sedangkan Ibu adalah juga seorang pendidik di universitas terbesar yang ada di Gorontalo? Saya punya jadwal ya di kampus, setiap hari sudah terjadwal ngajar. Sekarang lagi libur kita Pak, kemarin baru upload nilai. Jadi tugas itu Pak, tugas pokok saya sebagai PNS ngajar, membimbing mahasiswa, meneliti, membimbing anak-anak masuk KKN, mahasiswa mau ujian dan sebagainya. Ini memang tugas saya, memang tupoksi. Lalu tugas ibu rumah tangga banyak, ngurus suami, ngurus anak, mau manage anak-anak kuliah, manage anak-anak sekolah, ada cucu, jadi banyak. Nah, bagaimana cara membagi waktu? Sebenarnya tinggal komitmen saya, komitmen diri saya. Saya harus sukses keluarga, tidak menelantarkan pekerjaan yang lain, dan juga saya benar-benar sukses juga di pendidikan yang saya tekuni saat ini. Dan alhamdulillah walaupun saya sibuk, kata orang sangat impossible ya seorang Forin Nawai bisa jadi guru besar, tapi ya kenyataannya bisa. Karena waktu itu terbuang habis 1 kali 24 jam itu waktu yang benar-benar luar biasa. Tapi tinggal dari jam berapa kita bangun pagi. Jadi memang kalau kita disiplin diri dengan time-nya yang tepat, tentunya kita harus sholat 5 waktu. Nah, modalnya sholat 5 waktu saat ini sudah asar. Jadi tepat waktu dan tidak boleh bolos dan tidak boleh lalai. Kalau lalai ganti, itu hutang loh. Ya, kita berhutang di bank juga bayar. Masa hutang sholat nggak dibayar? Ini bukan soal puasa bayar ya tahun berikut. Tapi kalau hutang sholat ya harus bayar dong. Jadi ini memang kategori kita kalau disiplin dari sisi agama pasti semuanya dunia selesai. Luar biasa, luar biasa. Kan tinggal menghitung waktu jam berapa saya kemana. Saya ke kampus jam berapa. Setelah itu saya urus mahasiswa jam berapa. Saya kadang juga capek ya, karena habis dari PKK saya sudah terjadwal. Di sana saya diundang ke sini, undang kecamatan sini sampai di Asparaga ujung. Tapi setelah dari sana, kalau pas ketemu dengan waktu ngajar ya sudah saya pindahkan waktunya. Kita pindah besok ya jam sekian gitu. Jadi anak-anak paham, oh it's okay, karena anak-anak pikir saya butuh dosen saya harus belajar. Tapi yang tertunda itu tentunya lokasi pun saya tidak menetap harus di kampus. Belajar sekarang daring, sekarang udah bisa. Kita jadi yang penting menciptakan komunikasi dengan anak-anak didik kita itu benar-benar on time gitu loh. Mau malam, mau siang, yang penting anak-anak jangan diganggu urusan belajarnya dia, dan mereka juga tidak boleh mengganggu saya dalam urusan keluarga saya. Ya. Jadi Bu, yang dikatakan impossible itu bukan persoalan, ada orang bilang seorang Forin Nawai impossible akan meraih seorang profesor. Yang impossible bagi saya seorang istri bupati, ketua PKK dan guru besar masih ada waktu lagi Bu. Oke. Itu kalau bicara soal itu banyak sebenarnya. Saya ketua PGRI, bagaimana saya memanage PGRI di cabang-cabang. Saya juga ketua Kuarcap, kuaran-kuaran di 19 kecamatan. Ini anak-anak DKC apa saya juga urus. Saya ngurus Bunda PAUD seluruh
ketua tim PKK, saya mengkoordinasi konsolidasi semuanya program harus jalan, jangan sampai macet, jangan karena saya di luar daerah itu macet komunikasi. Kemudian Bunda baca bagaimana kita menciptakan desa yang benar-benar jadi desa literasi, dan itu juga kami yang menggerakkan itu. Alhamdulillah kami didukung oleh kepala desa, semuanya welcome, dan berapa untuk kabupaten 3 desa itu sudah nasional kita, jadi memang ada penghargaan dari pusat dan itu sudah dikunjungi oleh kementerian. Dan kemudian juga saya di ISMI, saya juga ketua ISMI, baru diminta ketua ikatan luar biasa di Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo ya. Tapi itu juga kami orang-orang perguruan tinggi di situ. Jadi banyak hal, tapi tinggal bagaimana kita menyiapkan waktu, jangan merasa diri lelah. Capek juga ada waktu untuk istirahat, kita sholat kan udah istirahat itu Pak, tidak harus seperti apa. Kemudian juga kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual untuk diri sendiri dan keluarga, juga ada waktu kok. Kan malam minggu kita nggak diganggu dengan tugas pokok yang lain. Yang jelas free malam minggu, hari minggu itu kita nggak boleh. Hari Sabtu saya masih di luar. Dari pagi sampai jam 12 malam, jam 4 subuh, yes. Oke Bu Prof, diskusi dengan Ibu sangat luar biasa ini. Abah Warkop merasa bangga sebagai closing statement Bu untuk pertemuan kita yang penuh berarti bagi Abah Warkop saat ini. Oke lah, jadi terima kasih Pak Irfan, luar biasa. Jadi saya melihat dari konsep yang diminta, bagaimana peran kita perempuan dalam menapaki kehidupan, tapi lebih penting bagaimana membagi waktu, membagi kesempatan, dan bisa merangkul seluruh aspek yang kita bisa dapatkan untuk mensejahterakan masyarakat misalnya. Karena saya sebagai ibu ketua tim PKK, tentunya kalau kita melihat seorang perempuan sesibuk-sibuknya kita dan sangat kompleks perempuan itu, jadilah perempuan yang selalu senyum dalam keluarga. Jadilah pekerjaan itu adalah tanggung jawab utama. Jadilah kemandirian diri menjadi tolok ukur untuk kita sehat dalam berkeluarga. Jangan jadi beban semuanya. Semuanya close saya adalah jadilah perempuan yang hebat dalam keluarga. Jadilah perempuan yang selalu dirindukan oleh keluarga, dan jadilah perempuan yang selalu bermanfaat bagi orang banyak. Ya, terima kasih Bu, luar biasa sahabat Abah Warkop. Demikianlah tadi wawancara singkat saya dengan Profesor Dr. Forinawai MPD. Beliau ini adalah First Lady-nya, Ketua Penggerak Tim PKK, Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, yakni kabupaten yang tertua dan terkemuka di Provinsi Gorontalo. Sekali lagi Bu, terima kasih atas kesempatannya. Demikian, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.